Amin, shalom. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Iya, Anda semua sudah duduk ya? Oke, yuk kita akan segera membaca 1 Petrus pasal yang kedua. Surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saudara ikuti membaca ayat bersama-sama dengan pembaca yang akan menolong saya. Ya, mari silahkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu Perhatikan, supaya kamu memberitakan, lanjut. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa hidup ini adalah cerita tentang Tuhan. Anda dan saya dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dengan satu tujuan. Supaya Anda dan saya memberitakan, menceritakan perbuatannya yang besar. Yang memanggil kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Jadi Anda dan saya ini harus membawa berita, harus membawa cerita tentang Tuhan. Kalau saya ada berdiri di mimbar gereja, kalau saya bertemu dengan orang banyak, saya nggak akan menceritakan orang lain. Tapi saya akan menceritakan perbuatan Allah yang telah terjadi dalam hidupku. Yang membawa saya keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Kalau saya hari ini bisa berdiri tempat ini, semua kan anugerah Tuhan. Saya dulu dari latar belakang yang gak kenal Yesus. Kami adalah penyembah berhala. Nenek saya adalah, kami menyembah kepada yang lain. Nenek saya punya perewangan. Yang kalau nenek saya tidak selesai menjahit, perewangannya yang kerja. Tengah malam mesin jalan sendiri. Kalau kami satu keluarga capek, nggak ada yang bisa nimba air. Zaman dulu belum ada pompa air. Nimbo, ya, nimba air. Kalau kami semua capek, yang kerja perewangannya. Tengah malam bunyinya gretek biur. Gretek biur, bak kamar mandi penuh sendiri. Yang kerja siapa? Perewangan nenek saya. Yang tiap hari Senin Kamis dikasih makan, dikasih sesajen, bunga, dan bakar kemenyan dari muka ke belakang berulang kali. Dan itu adalah yang nurun ritual itu saya. Yang punya tugas jam 12 malam lihat ke langit berdoa. Atau jam 5 sore berdoa mengundang nenek arwah nenek leluhur. Itu tugas saya. Sampai dari kecil saya suka dimimpiin sama nenek leluhur yang ngasih 2 nomor tepat. Zaman dulu ada nalo atau buntutan. Ya. Dari kecil saya ditanya, nih keluarnya nomor berapa? Saya bisa kasih 2 angka tepat. Makanya dari kecil duit saya banyak. Karena dapat tip dari kanan kiri kalau dapat lotre, menang buntutan, ya menang nalo saudara, saya dikasih tip. Lama-lama saya jualan nalo, jadi agen buntutan. Iya. Tapi kalau hari ini saya percaya Yesus, itu anugerah Tuhan. Ketika saya bertemu dengan pribadi Yesus, saya dipanggil,
saya tinggalkan semua ritual, tradisi penyembahan berhala itu. Saya dijotakno, saya dimusuhi sama orang satu keluarga. Karena mereka kebingungan siapa lagi akan menjalankan ritual ini. Tapi saya ngomong sama nenek saya, Mak, ini setan ini gak baik. Enggak, ini setannya baik. Karena setan ini bantu Mak kerja, dapat uang. Saya bilang, Mak, gak ada setan baik. Semua setan itu jahat. Di awalnya hanya nolong kita. Tapi nanti kalau kita mati kwitansinya datang bonnya. Yang diminta tagihan. Dia dibayar sama uang kita, kekayaan kita gak mau, Mak. Maunya nyawa kita. Saya mulai memberitakan Injil itu cerita sama nenek saya, sama mami papi saya. Walaupun papi saya kalau saya ceritain, langsung TV-nya digedein, duer. Maksudnya apa? Ojo ngomong, diem kamu gitu kan. Tapi saya tanpa lelah, begitu ada kesempatan cerita, saya cerita sama papi saya. Saya cerita sama mami saya, gak urusan, mau ditinggal, mau diapain. Gak tahu saya punya keberanian dan kekuatan, ngomong terus saja. Sampai akhirnya setiap kali saya pulang dari persekutuan, dari gereja, dengar kesaksian pendeta khotbah apa, ngomong apa, saya sampaikan. Saya bisa ngomong khotbah pendeta itu bisa 5-10 kali. Karena setiap kali ketemu nenek saya, ketemu sama mami papi saya, ketemu kakak adik saya, ketemu teman saya, ketemu om tante saya bisa ngulang. Makanya ngelotok ayatnya. Anda gak pernah hafal ayat kan? Karena Anda setiap kali dengar firman pulang gak mau cerita lagi. Ketika Anda menceritakan, itu lama-lama Anda ingat sendiri. Sehingga di komsel yang ada di gereja, Anda tidak akan seperti patung. Anda bisa bercerita tentang Tuhan dalam hidup Anda. Tujuan komsel supaya kita ini saling menguatkan. Apinya yang sudah madam dikobarkan lagi dengan pengalaman kita. Pengalaman orang lain. Betul kan? Kok diem semuanya? Amin. Nah saudara, kalau Anda ketemu sama saya 1 bulan dari pagi sampai malam Anda cerita sama saya, Anda gak akan pernah kehabisan akal, gak akan pernah kehabisan bahan. Karena saya ngalami Tuhan tiap hari. 40 tahun saya ikut Yesus. 40 tahun lebih saya ngalami Tuhan. Tiap hari saya ngalami Tuhan. Tiap hari saya punya cerita baru tentang Tuhan. Sehingga kemanapun saya pergi, ditodong mendadak suruh khotbah, suruh sharing, saya pasti bisa. Kenapa? Karena ngalami Tuhan dalam hidup ini. Amin. Akhirnya nenek saya, orang tua saya angkat, mami papi saya, kakak adik saya, om tante saya bertobat terima Yesus baptis semua. Amin. Semua bentuk penyembahan berhala disingkirkan. Sekarang di keluarga besar kami cuma menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Yang kedua saudara, saya ini dari keluarga miskin, papi saya penjudi. Kadang-kadang untuk bayar sekolah aja, gimana ya, sampai nunda, gak bisa bayar. Satu kali tetangga saya lewat sambil ngejek, ngomong begini, syukur kamu nih pakai bahasa Jawa ya, kapok kamu. Kamu habis ini tinggal di bawah kolong jembatan. Rumahmu sudah dijual sama bapakmu katanya gitu. Saya kaget saudara. Saya lari cari mami saya. Dan mami saya tanya sama saya. Saya tanya,
Mami, katanya tetangga kita akan tinggal di bawah kolong jembatan. Karena rumah kita udah dijual sama papi. Mami saya waktu itu masih setrika, dicabut setrikaannya. Mami saya lari ke kamar, buka almari, ternyata betul sertifikat sudah tidak ada. Akibatnya kami nggak punya rumah nih, mau tinggal di mana? Ya, saudaraku, kakak saya marah. Kami 6 bersaudara. Kakak saya marah-marah. Pada saat itu saya baru bertobat, baru terima Yesus. Kembali saya ngomong begini sama kakak saya ketika saya lihat kakak saya marah-marah. Kita mau bahagia enggak? Kalau kita mau bahagia, Tuhan ngajarin kita hormati orang tua. Kita enggak boleh marah sama orang tua. Itu rumah orang tua, papi yang beli. Yang bangun rumahnya papi. Hari ini kalau mau dijual papi, kenapa kita marah? Kakak saya bilang, kita mau tinggal di mana? Kan kita disuruh tinggal di rumah nenek. Ya udah toh, nggak usah marah. Tapi kakak saya tetap marah-marah saudara. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Kami 5 bersaudara yang lain kami nggak ikut-ikutan marah. Pokoknya seperti yang firman Tuhan ajarkan, kami mau tetap hormat orang tua. Ya, karena dikatakan itu adalah suatu perintah yang penting dari janji Allah. Supaya kamu panjang umur dan bahagia. Bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya lakukan. Saudara, akhirnya kami cari papi. Dan kami semua mengampuni. Kami terima lagi papi. Kami ajak papi pulang ke rumah nenek. Saudara tahu, hari ini kami semua diberkati Tuhan. Kami semua anak diberkati Tuhan. Sampai papi meninggal, papi semua berkata luar biasa karena ngelihat anaknya hidup dalam Tuhan semua. Dan saya ingat sekali terakhir kata, walaupun saya dari 6 bersaudara, saya yang paling mungkin gak disukai oleh orang tua. Dianggap saya ini dulu gak ada artinya hidup. Paling nakal, goblok, jelek, dibilang gitu ya. Dulu saya marah, dulu saya jengkel, saya gak bisa ngampuni orang tua saya. Tapi sejak saya terima Yesus, saya belajar mengampuni. Saya belajar mengampuni orang tua saya. Saya ampuni, saya berkatin. Maka ketika ada peristiwa seperti itu, saya nggak marah. Karena saya sudah punya hukum Tuhan. Saya sudah punya janji Tuhan. Saya ngerti perintah Tuhan. Maka ketika saya dilamar oleh suami saya, nggak ada orang tua. Malu nggak? Ya malu. Bapaknya minggat. Tapi ya sudah, apa boleh buat, memang kenyataan hidup seperti itu. Saya jalani tanpa saya malu. Dan ternyata akhirnya semuanya tetap berjalan dengan baik. Dan telah akhir ketika papi saya mau meninggal, Tuhan yang suruh nganter saya dibangunin Tuhan jam 5 pagi. Bangun, anterin papimu. Saya pikir papi saya mau kemana. Saya udah siap-siap. Jam 7 saya dijemput kakak ipar saya, adik ipar saya. Cik dipanggil papi. Saya ketemu papi saya dan ketika ketemu sama papi saya cuma bilang gini, "Napa pap? Sesek." Yaudah yuk ke rumah sakit. Enggak, papi mau di rumah. Ya udah kalau gitu Elis doain papi. Ketika saya mau doain papi saya, Tuhan ngomong gini, Roh Kudus ngomong gini sama saya. Hari ini juga aku akan bawa papimu pulang ke surga. Hah? Kapan Tuhan? Sekarang. Sekarang. Loh papiku sehat loh. Saya lari cari mami saya. Mami Tuhan mau dibawa, papi mau dibawa Tuhan pulang ke surga. Kapan? Sekarang. Mami saya bilang ini, kalau itu yang terbaik dalam kondisi papi gak sakit,
Ya sudah nggak apa-apa. Kakak saya telepon, mami saya telepon, kakak saya, adik saya. Saya ingat kali, saya balik lagi di samping papi saya. Saya bilang, papi, nanti kalau Tuhan Yesus jemput papi, jangan takut ya. Papi pegang tangannya Tuhan Yesus kenceng-kenceng, kuat. Nggak ada satupun setan yang bisa ambil papi dan rebut papi dari tangan Tuhan. Papi saya manggut, saya doain, saya putusin semua ikatan jiwa dengan mami saya. Dengan kakak saya nomor 1 sampai anak nomor 6. Dengan semua cucu, dengan semua saudara. Tiba-tiba papi saya gini, matanya ngelihat ke atas, terus gini, cek. Tangannya gondelan saudara. Saya lihat, oh Tuhan sudah datang. Terus papi saya kasih salam saya, kasih tangan saya. Dan dia bilang gini, terima kasih ya, ternyata kamu anak papi yang paling baik. Saudara, seumur hidup saya baru dengar dari mulut papi saya yang dulu suka marahin saya. Dia berkata, ternyata kamu anakku yang paling baik. Terus dia kasih salam mami saya, dia kasih salam kakak saya. Dia letakkan tangannya di dada. Dia tutup matanya. Dia tutup mulutnya. Dia pulang ke pangkuan Bapa di surga. Seperti orang tidur. Semua tetangga ketika melihat jenazah papi saya, semuanya bilang kayak orang tidur. Gak kerasa sakit, gak ada masalah apa-apa. Saya melihat hal itu saudara, saya ceritakan itu kepada semua orang. Kalau kita hidup menjadi milik Kristus, ketika waktunya kita pulang kepada Bapa di surga, muka kita juga enggak serem loh, mukanya enggak menakutkan loh. Tetap ganteng, papi saya ini ganteng banget. Papi saya ini ganteng, tinggi besar, ya gagah begitu. Dalam kondisi seperti itu saudara, papi saya pulang dengan senyum. Karena siapa yang jemput? Tuhan sendiri yang jemput. Amin. Jadi kesaksian, iya. Om tante saya, semua teman-teman papi saya, semua melihat. Ketika keluarga kami menjadi orang percaya, keluarga ini diubah oleh Tuhan. Maka om saya, tetangga semua berkata, enak ya, kalian bahagia ya, bersaudara, rukun, bisa ngurusin papinya sampai selesai. Itu cerita tentang Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Baik dalam keluarga saya atau keluarga papi, satu keluarga. Makanya hidup ini harus ngalami Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa ngalami Tuhan? Kita lihat Keluaran 19. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, Baca bersama aja supaya mari kita jemaat bisa bersama-sama ikut ya terlibat. bacanya ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lanjut. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Coba ulang sekali lagi ayat 5. Jadi sekarang Kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman. sungguh-sungguh mendengarkan Firman-Ku. firman-Ku. Kalau Anda kebaktian begini, Anda ini sungguh-sungguh dengar firman apa enggak?
Atau di dalam gereja tapi mainan HP sendiri. Masih pegang WhatsApp. Masih baca-baca WhatsApp. Atau Anda sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Firman Tuhan-Ku-nya besar. Tapi dalam terjemahan bahasa Ibrani aslinya mengatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku. Bukan firman rema, tapi firman yang sudah, bukan logos tapi sudah jadi rema. Suara Tuhan yang berbicara pribadi buat kita. Ketika Anda dan saya mendengarkan suara Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan jika engkau dikatakan di ayat itu apa? Berpegang kepada perjanjian. Nah, terjemahan aslinya dikatakan memegang atau memelihara. Memelihara perjanjianku. Saudara, saya setiap kali dengar orang kesaksian, papinya bertobat, waktu itu ya, papi saya belum bertobat ya. Papi saya itu orangnya keras sekali, punya prinsip yang keras. Saya cuman bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih, papa temanku sudah diselamatkan, bertobat. Nanti giliran papiku ya Tuhan. Saya cuman ngomongnya gitu, saya gak iri, tapi saya bilang gini, nanti habis ini giliran papiku yang bertobat ya Tuhan. Nanti siapa lagi kesaksian papinya bertobat. Saya cuman gini, aku percaya Kisah 16:31 loh Tuhan. Satu orang percaya, dia selamat, dia bersama dengan seorang seisi rumahnya. Aku sudah percaya kepadamu, aku sudah selamat. Maka aku pun percaya, papiku pun pasti selamat. Satu kali saudara, saya lagi di rumah. Roh Kudus ngomong gini sama saya. Pergi ke rumah papimu. Ngapain? Pergi aja ke rumah papimu. Saya ini orangnya nurutan. Kalau disuruh gitu tuh nurut. Saya pergilah ke rumah papi saya. Ketika saya pergi ke rumah papi saya. Papi saya sendirian di rumah. Ini saya cerita mundur ya sebelum papi saya meninggal ya. Kira-kira 6 bulan sebelum papi saya meninggal. Di bulan Juni, Juli gitu. Saudara, ketika saya datang ke rumah papi saya sendirian. Saya tanya, Pap, Mami di mana? Kok nggak ada orang? Semua lagi pergi ke airport beli tiket. Karena mau ke Jakarta katanya gitu. Oh ya, papi sendiri. Iya. Roh Kudus ngomong gini sama saya. Peluk papimu. Apa Tuhan? Peluk papiku. Aku ini umurnya udah 40 tahun loh Tuhan. Aku suruh peluk papiku. Pas gak ada orang lagi. Nanti dipikir papiku ki aku macem-macem. Bisa gak mikir macem-macem? Karena saya udah lama, aduh ngeri deh gitu loh rasanya ya. Karena papi saya tuh orangnya keras banget gitu kan. Tapi Tuhan bilang, Roh Kudus bilang peluk papimu. Akhirnya saya maju, saya peluk papi saya. Ketika saya peluk papi saya ada suara nuntun saya. Ngomong, papi, Elis sayang papi. Elis gak kepengen papi masuk neraka. Papi kok Tuhan Yesus ya? Saya gak pernah duga sama sekali. Tiba-tiba papi saya nangis seperti anak kecil gerung-gerung. Terseduh-seduh. 40 tahun saya jadi anak papiku. Saya gak pernah lihat papiku nangis seperti itu. Tapi hari itu papi saya nangis sejadi-jadinya. Saya dipeluk papi saya. Saya peluk papi saya bilang, Pap, ikut Tuhan Yesus ya. Papi ke surga sama Elis sama Mami sama saudara-saudara yang lain ya Pap. Papi saya manggut-manggut. Ya. Cuman begitu. Ya sudah. Saya cuman disuruh Roh Kudus cuman begitu saudara. Tak pikir-pikir aneh ki Roh Kudus.
Masa nyuruh saya cuman begitu? Itu kan? Sudah nih saudara, pulang. Selesai mami saya datang, kakak saya datang. Papi saya sudah selesai nangis. Air matanya sudah dihapus, sudah tenang. Saudara, saya pergi ke Eropa 1 bulan. Saya dengar papi saya disuruh dokter masuk rumah sakit. Dan papi saya tuh gak mau. Dia bilang gini, padahal kakak adik saya semua sudah setuju kalau papi saya masuk rumah sakit. Tapi papi saya ngomong gini sama dokternya, enggak. Aku mau tunggu anakku perempuan. Keputusannya di tangan anakku perempuan. Nanti kalau dia suruh saya masuk rumah sakit, saya mau masuk rumah sakit. Ketika saya pulang, saya langsung ke rumah papi saya. Papi saya bilang gimana? Yuk, papi nurut, papi masuk rumah sakit. Saya antar papi saya masuk rumah sakit. Saudara, selama 3 hari di rumah sakit, saya pas nunggu, saya cuma ngomong gini, papi jangan lupa ya. Pulang dari rumah sakit papi baptis ya. Papi kan mau masuk surga kan? Papi percaya Tuhan Yesus kan? Papi saya nganggut. Dia pulang dari rumah sakit, saudara, rambut dipotong, kumisnya dicukur, cambangnya dibersihkan, rapi. Ditanya mami saya, kenapa kamu bersih-bersih? Pakai baju putih segala. Aku mau pergi baptis sama Elis, katanya gitu. Saya ditelepon mami saya, loh kamu janjiin papi mau baptis? Hah? Saya sendiri lupa saudara. Terus saya tanya, papi mau dibaptis sama siapa? Maunya sama Om Chun Lim. Om Chun Lim tuh Bapak Lukas Sebaja, almarhum. Pada waktu itu saudara, saya tanya Om tuh masih baptis enggak? Kenapa Elis? Enggak sih. Enggak Om, papi ini loh Om, minta dibaptis sama Om Sebaja. Gimana? Om Sebaja bilang, apa? Hinca mau baptis? Saya nginjili dia 40 tahun, gak pernah dia mau ikut Yesus. Hari ini dia mau baptis. Oke, Om siap baptis. Jadi hari itu saudara saya ngeliat orang tua, 2 orang masuk ke kolam untuk membaptis saudara. Saya ngelihat Tuhan itu dahsyat. Dan setelah dibaptis sampai papi saya meninggal tanggal 9 Januari 2001. Hanya dikasih waktu 6 bulan. Tuhan tidak pernah terlambat. Asal kita sungguh-sungguh mau mendengar suaranya dan memegang perjanjiannya. Janjinya Tuhan, Kisah Rasul 16:31 itu pasti terjadi. Asal Anda dan saya jangan lepaskan. Pelihara perjanjian itu. Pegang teguh. Jangan lupakan perjanjiannya. Amin. Papi saya bertobat, terima Yesus. Selesai. Ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya dari hari ke hari, saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, Tuhan percayakan kami sebuah sekolah. Sekolah ini adalah sekolah kejuruan ya. Kami punya 5 jurusan multimedia yang terbagi dari animasi dan DKV. Yang jurusan kedua adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga tata boga. Yang keempat teknik kendaraan ringan dan ngelas. Yang kelima ini adalah teknik bangunan, BKP. Bangunan, konstruksi dan properti. Saudara, sekolah ini gratis 100%. Beasiswa. Ya. Anaknya dari 34 provinsi. Memang yang kami terima adalah orang-orang pedalaman yang miskin. Kami gak terima orang kaya. Kami gak terima orang yang punya duit yang bisa bayar sekolah. Saya dimaki-maki, saya dibunyi-bunyiin.
Kamu saya dibilang sok kamu ya. Masa mau buat sekolah kayak begini? Dapat duit dari mana kamu? Saya cuman berkata, duitku dari BKS. Yes. Apa itu Bank Kerajaan Surga dan BCA? Apa itu BCA? Bank Sentral Akhirat. Kalau orang itu tahu, lahir gak bawa apa-apa, mati gak bawa apa-apa. Hidup itu jangan cuma berdasi dan bergengsi. Tapi hidup itu harus berfungsi. Berguna buat orang lain. Amin. Saudara, pengeluaran kami gak sedikit. 800 juta tiap bulan. Untuk ongkos apa ngasih makan 400 anak tiap hari sehari 3 kali. Sekali masak 50 kilo. Satu hari masaknya 150 kilo. Kali 1 bulan kami habis beras 4,5 ton. Belum dengan yang lain. Sedangkan semua guru dan pekaryawannya gajian secara profesional. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada teman yang berkata kamu ini kayak konglomerat. Punya pabrik kayak pengusaha aja. Orang yang punya pengusaha yang punya pabrik aja belum tentu berani buat sekolah begitu. Tapi kenapa kamu buat? Karena panggilan. Karena saya ini gak so-soan, ikut-ikutan orang. Orang lain buat sekolah, saya buat. Enggak. Kenapa? Generasi bangsa ini, anak-anak daerah yang berkata setiap kali saya ada di pedalaman, Riau, di Dumai, di Kalimantan, di Sintang, saya ada di Papua, di NTT, saya ada di Jambi, ada di Bengkulu, di Nias, dimanapun. Mereka tanya, apa yang bisa sekolah orang kota dan anak orang kaya? Nasib kami bagaimana Bu Elizabeth? Dari situlah saya cuman berdoa. Kalau Tuhan memang ini Tuhan mau. Saya nanti kalau dapat berkat saya akan beli tanah dan membangun. Saudara, itu hanya dalam waktu beberapa minggu saya dapat berkat. Saya membeli tanah 1,4 hektar. Dan saya membangun dari uang 10 juta rupiah. Saya kalau melakukan sesuatu tuh gak pernah uang ada di tangan ataupun di rekening. Saya hanya melangkah dengan iman. Ketika peletakan batu pertama, Menteri Sosial Menko Kestra ya, waktu itu nanya sama saya. 1 tahun jadi Bu Elizabeth. Saya nanya, Roh Kudus jawab apa? Ya, jadi. Jadi beneran saudara, 1 tahun. Tanpa saya minta, tanpa saya cari dana, tanpa saya buat proposal, tanpa saya buat apapun. Karena kalau bos sudah suruh, pasti dia sediakan. Amin. Saya cuman punya prinsip hidup. Gak ono babu ngolek duit majikan. Gak ada pembantu cariin duit majikan. Kalau majikannya sudah berkata laksanakan. Laksanakan. Uang 10 juta itu buat pagar bumi aja gak bisa. Buat nguruk tanah aja gak bisa. Saya gak pernah cari. Saya dapat uang 100 ribu beli semen. 50 ribu, 500 ribu, 1 juta berapapun yang saya dapat. Nempel. 1 tahun jadi. Selesai dengan nilai 49 miliar. Tuhan itu dahsyat. Setiap kali saya ditagih sama kontraktor. Ini ada tagihan 1 miliar. Itu hari Rabu tagihnya. Saya di Roh Kudus bilang gini, siap. Hari Senin saya bayar. Saya ngomong, hari Senin ya saya bayar ya. Suami saya mengong lihat saya. Suami saya nanya gini, Yang, emang kamu punya uang sudahan? Kok janji hari Senin bayar? Enggak terlambat Yang, di kerajaan surga sudah ada. Tinggal cairnya di tangan kita kan. Iya. Hari Kamisnya karena anak-anak yang berdatangan dari luar pulau itu, maaf
nggak ada yang pakai baju dalam, pakaian dalam. Jadi pateng gembrandul gitu katanya. Ya, teman saya bilang ini gimana mau beliin pakaian dalam anak-anak? Minta uang dari mana? Sudah nggak usah teriak-teriak, besok saya yang kasih. Saya bilang gitu kan. Hari Jumat pagi, saya tuh didatengin teman papi saya yang nggak pernah ngobrol sama saya. Hari itu pagi-pagi bisa ke rumah saya, bawa uang dikasih di kantong kresek. Dia bilang ini, Elizabeth ini ada berkat buat kamu. Hah? Dia bukan orang Kristen. Dia bukan ini. Kenapa dia kasih saya? Tapi saya bilang, biarin deh. Oh, burung gagak juga doyan duit. Tapi kalau burung gagak bisa kasih Elia dagingnya. Kalau hari ini juga orang dunia tuh doyan duit. Tapi kalau bisa ngasih saya berarti itu Tuhan yang nyuruh. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh pasti dimakan sendiri, dipakai sendiri kan. Ya udah, terima kasih Tuhan Yesus gitu. Makasih ya Om. Saya panggil teman saya. Nih, duitnya udah datang buat belanja. Siangnya kira-kira jam 11. Salah satu arsiteknya tuh datang. Pak Jimmy, beliin wastafel dong. Itu anak-anak yang berdatangan keliru. Gak tahu membedakan urinol dan wastafel. Jadi pesing kabeh. Katanya gitu. Dibuat cuci muka lah. Dibuat cuci rambut lah. Pokoknya jadi pesing katanya gitu. Suami saya jawabnya gini. Belum ada pelornya. Saya bilang, sebentar yang nanti saya kasih kamu duit buat beli wastafel. Ya. Lagi ngobrol tiba-tiba saya ditelepon sama satu bank. Dia berkata, Bu Elizabeth ada kiriman uang masuk 214 juta. Oh terima kasih. Saya tutup teleponnya. Saya bilang gini sama suami saya dan arsiteknya. Ayo kita pergi ambil duit. Kamu beli wastafel. Jadi beli wastafel sudah. Selesai ya. Kira-kira di hari yang sama, hari Jumat yang sama. Jam 3 sore saya ditelepon bank yang lain. Bu Elizabeth, Ibu dapat kiriman uang 1 miliar. Saya bilang wow, makasih buat informasinya. Saya jadi hari Senin pagi, saya ke bank dengan pemborongnya, dengan insinyurnya. Apa yang saya janjikan sudah terjadi. Amin. Tuhan kita tuh keren loh. Dia bukan pendusta, dia bukan pembohong. Kalau dia sudah bicara, dia pasti menggenapi. Karena apa yang sudah dikeluarkan dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan terjadi dan terlaksana seperti yang dia katakan. Amin. Saudara, satu kali suami saya bilang gini, yang kita mau beli tanah untuk buat asrama guru perempuan. Kamu siapin ya uangnya, minggu depan hari Rabu sudah mesti bayar. Saya bilang siap bos. Gak ada kata lain kan? Orang dia ngomongnya sama saya. Ya saya bilang siap bos. Gitu. Saudara, saya kelupaan. Hari Selasanya saya mau ke desa. Saya pamit karena suami saya gak ikut ke desa. Dia ngurusi di sekolah, bangunan di sekolah. Jadi saya bilang gini, yang aku pergi dulu ya ke desa sama beberapa adik rohani saya. Dia bilang gini, kamu jangan lupa ya, besok kita ke notaris loh. Hah, kaget saya. Besok ke notarisnya. Puji Tuhan. Belum duit pikir saya. Aduh, tapi saya bilang, ya yang sudah siap. Kalau daripada aku disemprot nanti ya. Daripada saya dimarahin gitu ya. Saya udah oke, siap. Di perjalanan ke desa, saya dapat telepon dari satu orang. Dia bilang gini, Lis, hari Minggu yang lalu saya nyuruh supir saya nganter titipan ke rumah kamu. Kamu sudah terima belum? Ah, titipan apa? Enggak tuh, saya enggak terima apa-apa.
Kamu tanya dulu loh ke orang rumah. Oke, tutup dulu teleponnya. Saya telepon ke rumah. Ketika saya telepon ke rumah sama pembantu saya yang paling lama, saya tanya, supirnya Ibu A kemarin kesini hari Minggu nganter, maaf Bu, maaf. Saya lupa ngomong sama Ibu. Karena Ibu sibuk pulangnya malam terus. Kamu terima? Iya. Barangnya di mana? Saya simpen di almari Ibu. Oh ya udah, saya tutup, saya ngomong sama teman saya. Oh ternyata udah diterima sama Esther. Saya bilang gitu kan. Oh ya sudah. Pulang dari desa, pada sepanjang perjalanan tuh saya mikirnya gini. Sesuk bayar nganggo apa ya Tuhan? Mau bayar tuh pakai apa? Gak ngerti kan? Tapi saya tetap ngucap syukur, Tuhan terima kasih. Aku gak tahu jalan, tapi Engkau ngerti cara menyelesaikan masalahku. Aku bersyukur loh Tuhan, kalau aku terbatas, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa mengerjakan tanpa apa yang aku ngerti gitu ya. Saya lagi ngomong begitu, pulang sampai rumah, Esther saya itu lari-lari. Buka almari saya lagi duduk di sofa, dia taruh satu bungkusan di pangkuan saya. Nih Bu, ini titipan yang hari Minggu kemarin saya buka. Ketika saya buka, dus parfum. Yang set-setan itu loh, parfum sebelahnya shower gel, sebelahnya hand body gitu kan. Saya lagi pegang parfumnya, ketika saya mau pegang hand body dan shower gelnya, ternyata di situ adanya tumpuan duit. Dan Anda mau tahu itu ada tumpuan uang 50.000 US dollar. Jadi kebutuhan buat bayar untuk nutup asrama putri selesai. Saya bilang gini, selamat aku rak ngomel. Coba aku ngomel, aku kan malu ini. Ternyata Tuhan sudah menyediakan apa yang saya butuhkan itu di almari saya beberapa hari yang lalu. Ya kan? Saya ingat Matius 6. Baca yuk. 9. Matius 6 ayat 9. Yang baca jangan kekerasan supaya suara jemaatnya. Saya cuman kepengen jemaat yang dengar suara jemaatnya, yang baca hanya sebagai pemandu aja supaya nggak belepotan. Yuk. Oke, kita baca ya. 1, 2, Jauhin, Bu. 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Bapak kita yang keren. Dahsyat kan? Bapamu itu tahu menyediakan apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepada Dia. Makanya nggak usah dengerin informasi dari yang lain yang mengatakan ya ada tsunami ekonomi besar yang akan melanda dunia. Kalau saya yang dengar saya bilang amin. Amin, amin. Menggenapkan Yesaya 60. Kekayaan bangsa-bangsa akan menyeberang masuk ke Indonesia. Kekayaan bangsa-bangsa akan menyeberang masuk ke rekeningku Elizabeth Philip. Ingat gak? Ketika ada tsunami, ada kapal besar di Jepang itu yang tiba-tiba pindah ke dalam kota. Kalau tsunami-nya kecil bisa bawa kapal gede masuk ke tengah kota enggak? Enggak bisa. Perlu tsunami ekonomi besar untuk memindahkan kekayaan bangsa-bangsa menyeberang lautan masuk ke Indonesia. Amin. Jangan sedih. Makanya baca Alkitab. Jadi ngerti janji Tuhan. Pelihara janji itu. Amin. Semua orang dalam kesulitan lagi mencari. Tapi Anda dan saya nggak perlu mencari. Tadi Matius 6 di ayat yang ke-32. 31.
31 dan 32 lah. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lanjut. Amin. Bagian saudara dan saya apa? Ayat 33. Amin. Bagian saya nggak pernah cari donatur. Saya nggak pernah cari orang kaya. Saya nggak pernah cari orang sugih, konglomerat. Konglomerat orang kaya. Kalau nggak digerakkan hatinya sama Tuhan, ngasih 100 rupiah we ngomel. Ngomel. Maki-maki. Tapi hati raja-raja itu cuma seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Yang dialirkan kemana dia mau. Saya pernah didatengin orang yang saya nggak kenal sama sekali. Dia datang hanya untuk memberikan berkat buat saya. Dia ngomong gini, itu ada pendeta muda itu, ada pendeta perempuan yang matanya buta. Ini orang kelenteng dan orang vihara. Kalau kalian tahu dia butuh sesuatu, beritahu kami. Kami mau ikut terlibat, kami mau ikut nyumbang. Karena dia kalau dapat berkat tidak pernah dipakai buat diri sendiri. Tapi dibagi untuk kebutuhan banyak orang. Maka saudara, saya dapat dana bantuan dari orang Buddha 500 juta. Dari orang kelenteng sekian ratus juta. Tanpa saya minta. Tapi mereka berdatangan memberi. Bahkan lampu LCD setiap bulan dikasih, ya bisa 1.000, bisa dikasih 5.000 untuk mengganti lampu-lampu di kelas yang rusak. Semua berdatangan karena Tuhan itu segalanya buat kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kita. Amin. Anda kepengen ngalami Tuhan? Jangan diem. Mulai hari ini Anda dan saya harus menceritakan perbuatan yang besar. Ngalami Tuhan. Jangan cuma duduk manasi bangku gereja. Gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Repot. Anda dan saya mesti semua jadi pemberita Injil. Menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Mau? Coba ngomong sama temanmu di sebelah. Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang memanggil aku keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Amin. Oke. Bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kaulah segalanya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagianku. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menolong kami. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan
musik pelan. Ketika saya menyanyi lagu ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya satu hal. Selama COVID 3,5 tahun ini, saudara, saya tetap melayani Tuhan. Rumah saya tetap open house. Saya tetap pergi ke rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit. Saya tetap pergi melayani keluar kota, ke Pekalongan, ke Solo, ke Salatiga, ke Jepara, ke kota-kota. Kenapa saudara? Karena saya nggak mau gagal fokus. Mataku harus tetap tertuju kepada Yesus. Karena dialah segalanya buat hidupku. Dia sumber kekuatanku. Dia sumber perlindunganku. Dia sumber kesehatanku. Dia sumber segalanya bagiku. 3,5 tahun tapi saya nggak pernah lulusan S1, S2-nya COVID. Saya dengan Ervin ini saya dilindungi Tuhan. Saya dipeluk orang di sana sini. Memang ketika saya dipeluk saya batin di hati. Ini orang gak dengar peraturan pemerintah. Gak dengar nih peraturan presiden, gubernur, wali kota. Yang gak boleh cipiki. Tapi kenapa dia tetap cium saya? Tapi sebagai hamba Tuhan saya kan gak mungkin dorong dia. Di otak saya langsung begini. Oh, tubuhku ini adalah rumah Allah. Rumah mujizat. Kalau dia kena COVID, aku peluk. Bukan aku yang ketularan. Tapi dia yang mengalami kesembuhan. Amin. Dan ternyata benar saudara. Tuhan itu luar biasa. Selama ini kita gagal fokus. Ngelihat COVID yang kecil. Yang kalau nggak dilihat pakai mikroskop dibesarkan jutaan kali. Nggak kelihatan. Tapi kita punya Allah yang besar. Yang gak perlu dilihat pakai mikroskop. Tapi kita lupa kebesaran Dia. Kita lupakan kebesaran Dia. Yang telah terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mulai hari ini. Ayo kita stay fokus. Fokus. Gak urusan dunia sedang mengalami resesi. Tapi tahun ini kita akan mengalami resepsi. Pesta pertama Tuhan. Selama Anda mengerti Tuhan adalah gembala kita. Kita nggak akan kekurangan. Mata domba itu memandang sangat pendek. Tapi mata gembala dia yang akan melayangkan matanya. Dia yang mencarikan padang rumput hijau buat kita. Saudara, ketika di masa resesi COVID, ada donatur besar di sekolah kami yang mengundurkan diri. Bendahara tanya, gimana ini? Saya bilang gak masalah, asal gak Yesus tinggalin kita. Orang kaya, orang donatur bisa tinggalin kita. Asal Yesus tidak tinggalin kita, pasti ada jalan keluar. Dan memang ternyata benar, selama COVID kami dipelihara Tuhan. Gak pernah kami tidak memberi gaji. Kami gak pernah potong gaji karyawan, yayasan dan guru. Sekolah yang berbayar lainnya, gurunya dipotong sampai 50, ada yang 60 bahkan 30%, dipotong 70% karyawannya. Tapi sekolah kami gratis, sekolah yang Yesus sediakan. SMK Bagimu Negeriku, tetap bayar 100% gaji karyawan. Tidak pernah resesi. Kenapa? Tuhan Engkau gembala agungku. Kau yang melepas pandangmu kemana Tuhan mau suruh donatur baru berdatangan. Dan ternyata benar-benar Tuhan lakukan. Dan sampai hari ini kami ada karena semua karena anugerahnya. Karena Dia yang berjanji setia. Karena Allah kita besar. Dia melakukan perkara besar. Allah kita bukan pendusta. Dia bukan pembohong. Tapi Dia Allah yang hidup. Yang menggenapkan janjinya buat kita. Bagian kita, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang. Maka kami melihat kebesaran-Mu. Kami melihat kedahsyatan-Mu. Kau berkati saudara-saudara kami dari GPI Rock yang beribadah di Raja Wali Ballroom di St. Regis. Mereka ingin memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan Roh Kudus, ajarkan kepada mereka, beri keberanian kepada mereka untuk mereka berani bercerita, menyaksikan, memberitakan perbuatan-Mu yang besar yang telah memanggil kami keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Sehingga akan ada banyak jiwa baru yang berdatangan. Justru di masa ini, di masa sekarang, mereka boleh melihat bahwa Kau bedakan kami, orang benar dengan orang fasik. Kami tidak mencari, karena Engkau yang menyediakan padang rumput hijau itu buat kami. Sehingga kami gak ngalami stres, kami gak ngalami depresi, karena Engkau menyegarkan jiwa kami dengan pengalaman-pengalaman baru. Dengan janji-Mu, 1 terjadi, 2 terjadi, 1, 2, 3 terjadi, terjadi dan terjadi. Maka kami terima kekuatan yang baru dan kami bisa menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa.